Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pega. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita akan melakukan mengisi daftar hadir. Bagi teman-teman mohon diisi ya. Baik, terima kasih pada teman-teman. Nah, di sini saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman karena kita akan melakukan bimbingan kelompok kita topik bebas. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok kita, ada baiknya kita melakukan berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan buat pagi hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami di sini berkumpul untuk melakukan bimbingan kelompok kami yang dimana topik bebas ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami bahas pada hari ini dapat berkenan untuk kehidupan kami sehari-hari ke depannya. Ya Bapak, orang tua kami yang sedang berada di dalam pekerjaan, kiranya lindungilah mereka agar dapat membiayai kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Keluarga kami yang jauh penonton yang dekat, lindungilah mereka agar dapat berkumpul di rumah mereka masing-masing. Ini doa anakmu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke topik, ada baiknya kita mengerti apa pengertian bimbingan kelompok. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang apa pengertian bimbingan kelompok? Saya persilahkan. Baik, kepada saudari Widya, saya persilahkan. Baik Pega, terima kasih. Menurut saya bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan secara kelompok, dan di dalam melakukan itu kita melaksanakan suatu pemecahan masalah, baik masalah umum ataupun masalah individu dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. Terima kasih Bapak. Nah, baik, yang dikatakan saudari Widya itu sudah betul dan saya akan menyimpulkan. Jadi, adapun pengertian bimbingan kelompok adalah salah satu bentuk pelayanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya kita akan ada 6 tujuan dalam bimbingan kelompok ini. Teman-teman tahu nggak apa 6 tujuan ini? Kepada teman-teman, jika ada yang ingin mengungkapkan, saya persilahkan. Baik, kepada saudari Widya saya persilahkan. Baik, tujuan kita dalam melakukan bimbingan kelompok ini yang pertama itu agar kita bisa berani mengungkapkan pendapat kita di depan setiap anggota kelompok seperti ini. Terus yang kedua itu melatih kita untuk bersikap tembang rasa terhadap teman-teman antar kelompok supaya kita bisa saling menghargai. Dan yang ketiga itu ya mereka mungkin ada tambah dari teman-teman lain. Baik, apakah teman-teman ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya persilahkan. Baik, kepada saudari Opa saya persilahkan. Baik, sebagaimana banyak saudari Widya, yang pertama itu dapat bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan. Yang kedua menjadi atasan sama lain. Dan yang ketiga dapat belajar menghargai pendapat orang lain. Terima kasih Pega. Baik, terima kasih kepada saudari Opa. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa 6 tujuan yang akan kita lakukan pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Yang pertama, melatih anggota kelompok untuk berani mengungkapkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman lain yang di luar kelompok ini. Yang ketiga, melatih kita bersikap terbuka kepada setiap anggota kelompok. Yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri di dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, melatih kita dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Yang keenam ataupun yang terakhir,
menemukan alternatif pemecahan masalah tentang topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, di sini ada 3 cara pelaksanaan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Yang pertama itu semua anggota kelompok diharapkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, yang kedua, tidak ada pendapat yang salah maupun saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jikalau ingin mengungkapkan pendapat. Nah, jikalau ada 2 orang lebih yang menunjuk tangan dan saya sebagai PK akan menunjuknya. Kita akan membahas tentang azas bimbingan kelompok. Nah, di sini saya akan mengungkapkan apa aja azas bimbingan kelompok kita. Nah, yang pertama, azas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka memberikan ide-ide dan saran-saran terhadap topik yang dibahas nantinya. Yang ketiga, azas kemandirian. Diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas di luar pertemuan ini. Nah, yang keempat, azas kenormatifan. Di sini diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi mereka yang ingin berpendapat. Jika di antara kita ada 2 orang yang ingin berpendapat, nah saya sebagai PK akan menunjuknya. Dan yang terakhir, azas kerahasiaan. Di sini azas kerahasiaan ini kita diharapkan untuk merahasiakan apa aja yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya ialah games. Teman-teman, kita akan melakukan games yang akan saya pimpin ialah jikalau saya katakan pagi, kita tepuk sekali. Jikalau saya mengatakan siang, tepuk 2 kali. Jikalau saya mengatakan sore, tepuk 3 kali. Dan jikalau saya mengatakan malam, tidak tepuk tangan sama sekali. Apakah anggota kelompok mengerti? Nah, baik. Saya mulai ya. Pagi, sore, 3 kali. Ada yang 2 tadi. Sekali lagi. Pagi, siang, malam, sore, malam, pagi. Baik, sekian. Nah, selanjutnya kita akan menentukan topik-topik apa aja yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kepada teman-teman, mohon dituliskan apa aja yang ingin kita bahas untuk topik kita pada hari ini. Nah, saya persilahkan. Di sini ada 6 topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama itu kita akan menentukan apa saja yang akan kita pertama dibahas. Menurut teman-teman, saya akan membacakan terlebih dahulu topik apa saja dan nanti kita akan menentukan bersama-sama mulai topik apa saja yang akan dibahas pertama sampai terakhir. Nah, di sini ada pertama ialah topiknya adalah pergaulan bebas. Yang kedua, penyalahgunaan medsos. Yang ketiga, era globalisasi Gen Z. Yang keempat, waspada terhadap lingkungan. Yang kelima, tidak kuliah pertemuan pertama. Dan yang keenam, peran organisasi bagi mahasiswa. Menurut teman-teman, apa topik yang akan pertama kita bahas? Baik, terima kasih. Menurut saya yang Baik, kepada saudari Joy, saya silakan. terima kasih PK. Menurut saya topik yang kita bahas pertama itu contohnya peran organisasi bagi mahasiswa. Karena itu materi PK, karena mungkin lebih baik langsung PK duluan menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi materi yang pertama itu adalah peran organisasi bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan topik yang kedua. Kepada teman-teman, untuk teman-teman apa topik yang akan kita bahas nantinya di pertemuan kedua? Nah, kepada saudari Cita, saya persilahkan.
menurut saya yang cocok untuk materi kita yang kedua setelah peran organisasi bagi mahasiswa tidak kuliah di pertemuan pertama, karena itu kan berkesinambungan dengan apa sih peran organisasi bagi mahasiswa, masih berkaitan dengan tidak kuliah di pertemuan pertama. Baik, terima kasih kepada saudari Cinta. Selanjutnya kita akan membahas materi apa? Baik, kepada saudari Ova saya persilakan. Terima kasih Kak. Menurut saya untuk bahas topik yang selanjutnya akan dibahas adalah era globalisasi digital. Alasannya setelah peran organisasi bagi mahasiswa setelah siap itu kuliah untuk kuliah pertama, dan yang lebih cocoknya lagi itu adalah era globalisasi digital. Jadi berkesinambungan yang lebih nyambung ke topik yang tidak kuliah dalam kuliah pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ova. Selanjutnya kita akan membahas topik apa kepada teman-teman? Baik, kepada Widya saya persilakan. Menurut saya kita lebih baik selanjutnya melakukan topik penyalahgunaan media sosial, karena itu berkesinambungan dengan era globalisasi Gen Z tadi. Baik, terima kasih kepada saudari Widya. Selanjutnya kita akan membahas topik apa kepada teman-teman saya persilakan. Baik, kepada saudari Cinta saya persilakan. Baiklah, nanti kan setelah peran organisasi bagi mahasiswa tidak kuliah pertemuan pertama, lalu era globalisasi pada Gen Z, waspada terhadap lingkungan, penyalahgunaan medsos, lalu pergaulan bebas. Nanti setelah dari penyalahgunaan medsos, maka kita akan tidak sedikit kemungkinan terjadi pergaulan bebas, karena pengaruh medsos di zaman ini sangatlah penting bagi kehidupan kita. Nah, menurut saya yang selanjutnya itu topik 5 yang cocok pergaulan bebas. Nah, baik, terima kasih kepada saudari Cinta. Selanjutnya topik apa yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir nanti? Kepada teman-teman saya persilakan. Baik, kepada saudari Joy saya persilakan. Setelah dari pergaulan bebas, lebih ada baiknya kita waspada terhadap lingkungan, karena dari pergaulan bebas kita bisa waspada terhadap lingkungan kita biar jangan itu. Baik, terima kasih kepada saudari Joy. Di sini saya akan menyimpulkan topik-topik apa aja yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ialah peran organisasi bagi mahasiswa. Nah, di sini saya akan membawakan topik peran organisasi bagi mahasiswa. Yang kedua, tidak kuliah di pertemuan pertama. Yang ketiga, era globalisasi Gen Z. Yang keempat, penyalahgunaan medsos. Yang kelima, pergaulan bebas. Dan yang keenam, waspada terhadap lingkungan. Nah, di sini saya akan mengambil topik peran organisasi bagi mahasiswa, yaitu saya sebagai pemateri yang pertama. Nah, di sini apakah semua teman-teman siap untuk melanjutkan ke topik kita pada hari ini? Siap, Pak. Nah, di sini kita akan membahas peran organisasi bagi mahasiswa. Menurut teman-teman, mengapa kita penting untuk membahas peran organisasi bagi mahasiswa ini? Kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, saya persilakan. Baik, kepada WWK saya persilakan. Karena organisasi dapat memberikan manfaat seperti keterampilan dan Baik, terima kasih kepada saudari WWK. Selanjutnya saya persilakan jika ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Kepada saudari Widya saya persilakan. menurut saya kita mengapa kita penting membahas peran organisasi bagi mahasiswa, karena kita kan masih belajar dua nih, kita belum tahu mana sih organisasi itu. Melalui bimbingan kelompok ini diharapkan kita mengerti bagaimana jadi organisasi tersebut, sehingga kita nanti tidak salah jalan dalam memilih organisasi tersebut. Baik, terima kasih kepada saudari Widya. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya mengapa kita membahas peran organisasi bagi mahasiswa? Baik, kepada Ova saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Kenapa penting kita membahas peran organisasi bagi mahasiswa? Tentunya setelah kita masuk teknik, tidak ada baiknya kita mengambil organisasi yang akan
kasih kepada saudari Opa. Selanjutnya, apakah teman-teman ingin mengungkapkan pendapatnya lagi? Kepada saudari Joy, saya persilahkan. Terima kasih PK, mengapa kita penting membahas karena organisasi bagi mahasiswa kita sebagai mahasiswa apalagi nanti makin naik tingkat hanya memerlukan relasi kepada teman-teman melalui organisasi. Baik, terima kasih kepada saudari Joy. Selanjutnya kepada saudari Cinta, saya persilahkan. Saya tidak penting organisasi sebagai mahasiswa karena organisasi kita akan lebih mengenal banyak kader atau teman-teman bahkan dari organisasi kita akan lebih tahu bagaimana dunia pekerjaan yang berjalan dan kita bisa minta banyak kepada kader supaya kita tidak tahu tentang mata kuliah yang lain atau ketika kita tidak mengenal dosen kita bisa bertanya kepada kader dan juga organisasi juga berguna bagi skill kita ketika kita tidak tahu skill kita atau kita tidak mengerti dengan yang kita kerjain di dalam organisasi kita akan tahu apa sih skill kita yang sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya. Baik, terima kasih kepada saudari Cinta. Di sini saya akan menyimpulkan atau menambahkan dari teman-teman sekalian mengapa kita membahas peran organisasi bagi mahasiswa ini. Yang pertama itu menambah relasi. Di sini kita akan menambah teman-teman seperti cutting, baru teman-teman kayak sebaya. Di situ juga baru kepada dosen juga. Di sini kita juga menambah relasi kepada dosen, mengenal lebih banyak dosen. Baru mengasah skill kita, seperti mengasah skill untuk public speaking. Dalam perkuliahan ini kita pasti sangat penting dalam public speaking kan. Seperti nanti misalnya kita udah skripsian kan, itu menggunakan public speaking yang bagus terhadap di depan dosen-dosen kita. Begitulah kurang lebih mengapa kita penting membahas peran organisasi bagi mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor peran organisasi bagi mahasiswa. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin mengungkapkan faktor-faktor apa peran bagi mahasiswa, organisasi bagi mahasiswa ini? Kepada teman-teman saya persilahkan. Baik, kepada saudari Opa saya persilahkan. Mungkin faktor yang pertama itu adalah ini kami meningkatkan relasi. Yang kedua itu mungkin adalah salah satu organisasi yang disukai oleh individu ini atau mahasiswa ini, mengapa dia mengambil organisasi bagi mahasiswa. Baik, terima kasih kepada saudari Opa. Selanjutnya kepada teman-teman saya persilahkan. Kepada Widya saya persilahkan. Menurut saya faktor-faktor mahasiswa terutama saya ya. Faktor saya ingin organisasi itu misalnya saya ingin mengasah public speaking seperti yang bilang sudah tadi itu faktornya, terus menambah relasi juga dan mengasah skill yang ada dalam diri saya. Baik, terima kasih kepada saudari Widya. Selanjutnya kepada teman-teman, kepada saudari Wiweka saya persilahkan. Komunikasi dan Baik, terima kasih kepada Wiweka. Selanjutnya kepada saudari Joy saya persilahkan. faktor-faktor peran organisasi bagi mahasiswa yaitu bagi saya sendiri menambah pengalaman meningkatkan skill saya baik dalam public speaking, baik dalam kerjasama antar kelompok. Baik, terima kasih kepada Joy. Selanjutnya kepada saudari Cinta saya persilahkan. Baiklah, faktor-faktor yang mengapa kita perlu mengikuti peran organisasi ini itu pertama itu hubungan sosial karena kita butuh organisasi yang lebih luas lagi bukan hanya dari sekolah saja tapi perlu dari luar juga. Yang kedua yaitu perlu mengasah skill kita sebagai mahasiswa. Lalu yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui apa-apa aja yang kita butuhkan ketika kita kuliah. Baik, terima kasih kepada saudari Cinta. Sini saya akan menyimpulkan faktor
penyebab pentingnya peran organisasi bagi mahasiswa itu. Bagi mahasiswa yang pertama itu untuk menambah relasi seperti yang tadi, untuk menambah relasi seperti yang tadi teman-teman katakan. Di setiap pendapat teman-teman itu yang terpentingnya itu semua ada mengungkapkan tadi menambah relasi, mengasah soft skill dalam kegiatan kelompok maupun individu. Jadi sedemikianlah faktor-faktor peran organisasi bagi mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas apa dampak positif maupun negatif dari peran organisasi bagi mahasiswa ini. Kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, saya persilahkan. Kepada saudari Widya, saya persilahkan. Menurut saya dampaknya kalau kita berada dalam organisasi tersebut adalah yang pertama tentunya kita semakin terampil, relasi kita semakin banyak, dan baik, terima kasih kepada saudari Widya. Selanjutnya kepada saudari Joy, saya persilahkan. Terima kasih. Saya dampak dari mengikuti organisasi bagi mahasiswa yang saya ambil itu dampak negatifnya di mana nanti kebanyakan mahasiswa lebih fokus pada organisasi tersebut sehingga meninggalkan jam perkuliahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Joy. Selanjutnya kepada saudari Ova, saya persilahkan. Baik, terima kasih Reka. Mungkin dampak positifnya pertama di sini mahasiswa akan lebih aktif, lebih kreatif dan lebih inovatif. Yang kedua mungkin mahasiswa ini pasti akan lebih percaya diri, mulai lebih bijak dalam bekerjasama tim. Dan mungkin jadi dampak negatifnya mahasiswa ini jika dia menjadi mahasiswa Baik, terima kasih kepada saudari Ova. Selanjutnya kepada saudari Cinta, saya persilahkan. Dalam waktu negatif tersebut tidak peran organisasi bagi mahasiswa ini, yaitu dalam waktu negatif yang saya dapat mungkin bagi beberapa mahasiswa yang mengikuti organisasi, ada mahasiswa yang malah meninggalkan perkuliahan demi organisasi seperti aktivitas di dalam kelas ataupun tidak ikut sama sekali ketika ikut organisasi. Nah, itu akan berpengaruh bagi perkuliahannya karena dia akan ketinggalan. Nah, bahkan dosen-dosen pun akan dapat memberikan nilai C karena dia jarang masuk kuliah demi organisasi. Dampak positifnya yaitu mungkin bagi mahasiswa yang bisa ikut organisasi yang lebih berguna seperti organisasi debat, atau mungkin itu akan membuat dia ikut lomba internasional, itu akan lebih berguna dan berdampak positif bagi perkuliahan. Baik, terima kasih kepada saudari Cinta. Selanjutnya kepada saudari IWK, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari IWK. Di sini saya akan menyimpulkan faktor penyebab positif, dampak positif maupun negatif. Di sini saya akan peran organisasi bagi mahasiswa yang positifnya. Positifnya seperti kita memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman ini maupun cutting, sangkatan itu kita akan membanyak banyak teman di dalam jurusan maupun di luar jurusan juga. Seperti bisa jadi kalau kita yang mengikuti organisasi seperti setiap AMC, jadi kita dapat teman dari PGSD, PAUD, Penmas. Baru kita dapat mengasah soft skill itu lagi. Seperti kita bisa di mana-mana mengungkapkan pendapat, berbicara di depan umum. Baru kalau dampak negatifnya ini kita akan terlena
terlena dalam organisasi ini karena organisasi ini sangat asik dan menyenangkan, kita lupa dalam perkuliahan kita. Nah, ini juga berdampak negatif. Baru nilai kita akan berkurang. Karena kita sudah terlalu fokus dalam organisasi, kita melupakan tugas-tugas yang telah dikasihkan dosen kita seperti 6 KKNI ini. Kita tidak mengerjakannya. Di sini juga akan berdampak negatif bagi kita untuk kedepannya dari nilai-nilai. Sekian dari kesimpulan dampak positif maupun negatif dari peran organisasi bagi mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas apa solusi dari dampak tadi dari topik peran organisasi bagi mahasiswa. Kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, saya persilahkan. Kepada saudari Joy, saya persilahkan. Solusi yang dapat diambil dari dampak peran organisasi bagi mahasiswa yang tadi adalah hal negatifnya tadi mungkin lebih memposisikan diri, lebih mengerti, tapi lebih membuat diri jangan terlalu membuat jadwal, mengatur jadwal lebih tepatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Joy. Selanjutnya kepada saudari Widya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya solusinya adalah kalau kita organisasi, kita itu pandai dalam menghadapi dan itu harus ada dan kita berada di sini itu kita kuliah itu harus berubah bukan gitu. Baik, terima kasih kepada saudari Widya. Selanjutnya kepada saudari Oba, saya persilahkan. dari target yang kami buat di organisasi, sebaiknya kamu membatasi, kamu hanya mengikuti aja yang menjadi target kamu yang bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Opa. Selanjutnya kepada saudari Cinta, saya persilahkan. Solusi. Baiklah, solusi dari dampak dari sudah kita jelaskan tadi masing-masing. Menurut saya yaitu solusi bagi mahasiswa yang tidak terjerat dalam organisasi maka berdampak negatif meninggalkan perkuliahan, yaitu mulailah membuat diri atau manajemen waktu yang benar agar bisa mengusahakan bagaimana membagi waktu dalam perkuliahan dan organisasi demi untuk menyelamatkan nilai dan perkuliahan yang sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Cinta. Selanjutnya kepada saudari WWK, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari WWK. Di sini saya akan menyimpulkan solusi positif maupun negatif dari peran organisasi bagi mahasiswa. Solusi-solusi yang bisa kita ambil tadi seperti setiap teman-teman tadi mengatakan mengatur waktu. Di sini kita harus mengatur waktu, di mana waktunya untuk kuliah kita harus kuliah, dan di mana waktunya untuk organisasi kita juga harus melihat waktu kuliah kita. Jikalau waktu organisasi dengan waktu kuliah itu bentrok, bagusnya kita lebih baik meninggalkan organisasi untuk sementara dan kita memasuki kuliah. Selanjutnya solusinya itu tujuan awal kita datang ke sini, ke medan ini. Sebenarnya tujuan kita itu apa? Jadi solusinya dari situ, tujuan awal kita ke sini itu untuk kuliah. Jadi kita harus fokuskan apa tujuan awal kita untuk datang ke perantauan ini. Nggak usah terlena terhadap organisasi-organisasi. Kita bisa mengikuti itu, tapi ingat tujuan utama. Begitulah
solusi yang bisa kita ambil dari peran organisasi bagi mahasiswa yang berdampak negatif maupun positif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan game peneguhan komitmen. Nah, di sini kita akan melakukan game bola panas. Nah, pada teman-teman, nah di sini gamenya ini, teman-teman tahu nggak gimana cara gamenya ini? Tahu Kak. Nah, jadi kita akan langsung memulai saja ya. Nah, jika saya lempar, nah lanjut kepada teman-teman. Nah, Cinta, kamu bisa. Baik, saya bisa. Widya, kamu bisa. Ya, saya bisa. Joy, kamu bisa. Ya, saya bisa. Allah, kamu bisa. Ya, saya bisa. Widya, kamu bisa. Ya, Jadi karena topik yang saya bahas peran organisasi bagi mahasiswa ini telah selesai, nah, kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Nah, di sini topik selanjutnya itu adalah tidak kuliah pertemuan pertama. Teman-teman, siapa yang ingin membawakan topik tidak kuliah di pertemuan pertama? Baik, kepada saudari WK yang akan membawakan topik tidak kuliah di pertemuan pertama. Nah, jadi saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Kepada IWK saya persilahkan. Teman-teman, mengapa kita membahas topik tidak kuliah pertemuan pertama? Ada yang berpendapat? Baik, pada Cinta. menurut saya kenapa kita penting membahas topik kuliah di pertemuan pertama ini, yaitu karena pertemuan pertama di perkuliahan itu penting karena sebagai orientasi kita dalam menghadapi semester kedepannya selama kita perkuliahan di dalam semester itu. Baik, terima kasih kepada PK. Nah, di sini mengapa penting kita membahas topik tidak kuliah di pertemuan pertama? Karena dari yang kita tahu itu di pertemuan pertama itulah kita mengetahui waktu-waktu yang akan kita lakukan di pertemuan kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Nah, sekian dari pendapat saya kembalikan ke PK. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Setia. Selanjutnya kepada Joy. Mengapa kita penting membahas tidak masuk kuliah hari pertama, di mana mengapa kita penting untuk agar kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, karena di mana orang berpikir hari pertama itu biasanya hanya main-main aja atau kayak cuma ada pengarahan doang, jadi malas untuk masuk. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih pada Joy. Selanjutnya kepada Widya. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya mengapa kita penting membahas topik perkuliahan di hari pertama, yaitu karena menurut saya kalau kita tidak ikut itu kita pasti tidak akan paham tentang kontrak perkuliahan yang akan dilakukan kedepannya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih pada Widya. Selanjutnya kepada Oka. Saya persilakan. Bapak kita penting membahas itu yang pertama ada kita mengerti apa yang kita lakukan selama perkuliahan semester. Baik, terima kasih kepada Oka. Di sini saya akan menyebutkan mengapa tidak kuliah di pertemuan pertama. Meningkat pertama itu pentingnya kehadiran. Kehadiran ini pertemuan pertama adalah langkah awal yang penting dalam membangun fondasi untuk kesuksesan akademik. Baik, selanjutnya faktor. Nah, untuk teman-teman, apa faktor tidak kuliah di pertemuan pertama? Baik, pada Cinta. Baiklah, faktor yang menyebabkan mahasiswa untuk tidak kuliah di pertemuan pertama yang seperti kata Joy tadi, mahasiswa berpikir bahwa pertemuan pertama itu tidak penting karena hanya melakukan pengarahan saja, tidak ada pembelajaran. Nah, hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Cinta. Selanjutnya pada Setia. Baik, terima kasih kepada PK. Faktor penyebab tidak kuliah di pertemuan pertama itu yang pertama dan yang menurut saya itu karena malas.
Jadi mahasiswa ini banyakan karena di pertemuan pertama itu belum ada materi, dia malas mengikuti perkuliahan. Itulah faktor penyebab apa yang menyebabkan mahasiswa tidak kuliah di pertemuan pertama. Sekian dari saya kembalikan ke PK. Terima kasih. Terima kasih pada sekian. Selanjutnya kepada Joy saya persilakan. Faktornya yaitu malas seperti yang dikatakannya Eskial, terus yang kedua menganggap bahwa pertemuan pertama itu tidak berguna karena biasanya hanya menjelaskan sekilas saja. Terima kasih pada Ibu. Terima kasih pada Joy. Selanjutnya kepada Ibu saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Di sini menurut saya faktor mengapa seorang itu tidak ikut dalam pertemuan pertama yaitu karena liburnya terlalu lama. Jadi untuk memulai video itu lagi mungkin ada rasa malas. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu. Selanjutnya pada Oka saya persilakan. Terima kasih pada mungkin menjadi faktor mahasiswa dari kuliah pertama. Yang pertama kita nggak tahu apa yang diserahkan sudah atau belajar dari seperti yang kedua itu yang jauh teman-teman dari malas dan menganggap kuliah pertama itu tidak terlalu penting. Terima kasih. Terima kasih pada Oka. Di sini saya menginginkan faktor untuk kuliah pertama. Kami keterbatasan untuk tidak hadiran karena alasan pribadi seperti sakit atau masalah keluarga. Selanjutnya dampak. Untuk teman-teman apa dampak tidak kuliah di pertemuan pertama? Teman-teman ada yang pendapat? Baik, terima kasih kepada PK. Di sini dampak yang terjadi jika tidak kuliah di pertemuan pertama. Yang pertama itu tidak tahu manajemen waktu yang akan digunakan dalam perkuliahan itu, seperti mengatur waktu untuk kapan untuk melakukan kerja kelompok, kapan ini kan kalau di pertemuan pertama itu tiap mata kuliah itu membahas apa aja yang akan dilakukan. Jadi jika kita hadir dalam perkuliahan itu, tidak hadir dalam perkuliahan itu, kita tidak tahu apa aja yang akan kita lakukan, tugas-tugasnya untuk kedepannya. Sekian dari saya kembalikan kepada PK. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pada Oka saya terima kasih Oka yang menjadi dampak tidak ikut pertemuan pertama. Yang pertama itu dia tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan dalam tugas ini karena setiap membagi ini dalam tugas ini kan berbeda-beda. Misalnya nanti dia pasti nanti ada kawannya ini gimana dan ini gimana. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Oka. Selanjutnya pada dia saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Saya dampak dari tidak ikut dalam perkuliahan pertama yaitu intinya kita tidak akan paham bagaimana perkuliahan yang sudah dijelaskan oleh dosen. Terima kasih PK. Terima kasih pada dia. Selanjutnya pada Jo. Terima kasih kepada PK. Dampak dari tidak mengikuti perkuliahan pertama itu yang pertama adalah ketinggalan. Jika ketinggalan materi, bukan materi tadi penjelasan bagaimana cara pengerjaan tugas-tugas yang diberikan dosen. Terima kasih. Terima kasih pada dia. Selanjutnya pada Sultan saya persilakan. Baiklah, dampaknya yaitu yang pastinya ketinggalan informasi untuk apa-apa saja kebutuhan yang akan dibutuhkan ketika perkuliahan selama semester yang akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan dampak tidak kuliah pertemuan pertama. Seperti yang dibilang Joy, tidak mengetahui materi yang topik yang dibahas. Dan tidak paham dalam kontrak. Selanjutnya solusi. Teman-teman, apa sih solusi tidak kuliah di pertemuan pertama ini? Pada sekian. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini saya akan mengatakan solusi dari tidak kuliah pertemuan pertama. Di sini solusi yang bisa saya simpulkan ialah kita harus berusaha untuk masuk di pertemuan pertama. Kita harus mengurangkan waktu di luar perkuliahan untuk fokus ke perkuliahan di pertemuan pertama. Sekian dari saya kembalikan ke PK. Terima kasih. Terima kasih pada sekian. Selanjutnya pada Cinta saya
Baiklah, solusi untuk menghindari tidak masuk di perkuliahan pertama ini yaitu adalah menurut saya menghilangkan rasa malas, kita tekan rasa malas dalam diri kita untuk memasuki kuliah pertama karena ini penting. Terima kasih pada cinta dan ini kepada media saya semangat. Baik, terima kasih PK. Menurut saya solusi untuk mengatasi masalah tidak di pertemuan pertama yaitu tentunya merawat rasa malas dan tidak kalah diri untuk melakukan perkuliahan. Terima kasih pada media dan ini kepada guys. Terima kasih kepada guys yang dapat memberikan dalam solusi yang dapat diambil dari tidak masuk perkuliahan yaitu seperti yang dikatakan oleh media melawan rasa malas dalam diri. Terima kasih. Terima kasih pada Joyce selanjutnya kepada Opa sama baik yang menghasil kita untuk menjadi salah satunya kita kamu sedang sibuk kamu bisa itu kepada dosennya. Yang kedua buat alarm dan kamu nggak terlalu lebih dari pertama. Terima kasih pada Opa. Di sini saya akan menyimpulkan solusi tidak pertemuan pertama. Tadi yang dibilang Joy itu tidak malas solusinya tidak malas di perkuliahan. Nah, selanjutnya komunikasi dengan dosen dan minta bantuan di teman kelas. Baik, terima kasih. Enggak, jangan lanjut, dia ngajarin kalau sumpah lanjut nanti dikat susah. Baik, terima kasih. Sebelum materi tentang tidak ikut perkuliahan bulan pertama, selanjutnya saya akan memberikan serahkan kepada materi ketiga yang membahas tentang Yang saya bilang yang membahas tentang kan dia materi ketiga itu Enggak, biar terserah gimana. kan materi ketiga. Iya udah, diam. Oh diam. Lanjut. Baik, terima kasih topik kita ya. Suka enggak, gini aja enggak. Kalau kita menentukan dia jadi nggak tahu suka mau kayak mana kau bikin, yang penting kau serahkan kepada pemateri ketiga. Udah. Penjelasan topik kita saya lanjutkan kepada topik tentang era globalisasi. Baik, terima kasih ke materi yang kedua. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga yang jadi topik bahasanya yaitu era globalisasi. Nah, teman-teman semua yang berteman, mengapa kita penting membahas topik era globalisasi di Indonesia? Baik, dipersilakan kepada Cinta. Baiklah, kenapa kita penting membahas topik era globalisasi bagi Gen Z, yaitu karena kan Gen Z sekarang pintar-pintar, namun mereka disetir oleh handphone. Nah, dari handphone ini Gen Z banyak mempengaruhi pikiran untuk menjadi malas, bahkan mendengarkan orang tua, bahkan mengenal hal-hal yang negatif dari handphone. Nah, jadi yang penting adalah untuk cara mengurangi atau mengetahui mengatasi untuk tidak kecanduan handphone di era Gen Z atau cara hidup yang benar di era globalisasi sebagai Gen Z. Baik, terima kasih Cinta. Selanjutnya diberikan oleh Estia. Baik, terima kasih kepada PK di sini. Mengapa kita penting untuk membahas era globalisasi Gen Z? Nah, di sini mengapa kita penting membahas ini agar kita lebih tahu sebenarnya apa aja yang sedang terjadi di era globalisasi Gen Z ini. Nah, apa saja yang sedang viral, apa segala macam, kita lebih tahu dan tidak ketinggalan berita-berita yang hits untuk di era globalisasi Gen Z ini. Sekian dari pendapat saya kembalikan kepada PK. Terima kasih. Terima kasih Estia. Selanjutnya oleh Widya. baik. Terima kasih PK. Menurut saya mengapa kita penting dalam membahas era globalisasi Gen Z itu yaitu supaya kita tahu bagaimana perkembangan di era globalisasi ini dan apa saja dampak faktor bagi Gen Z tersebut. Baik, terima kasih Widya dan kepada Joy. Terima kasih kepada mereka mengapa kita penting membahas era globalisasi Gen Z ini karena untuk mengetahui
solusi yang dapat kita terapkan dalam hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut. Lanjut. Baik, terima kasih Joy dan juga kalau yang menyiapkan. Enggak ada yang lucu sumpah. Bilang aja biar kita tahu apa dampak dan solusi. Iya, enggak usah diajarin lagi. Apa dampak positif yang ada di sini kita dapat di sini kita dapat memahami dampak globalisasi pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Kak. Nah, kesimpulannya, mengapa kita masih membahas ini? Pertama, agar kita tahu perkembangan era globalisasi di Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z ini ada pertumbuhan di era-era. Baik, terima kasih Reka. Faktornya yaitu karena adanya rasa keingintahuan manusia itu sendiri, maka dari itu era globalisasi itu akan terus berkembang sampai ke Gen Z itu sendiri juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Widya. Lanjutkan oleh Joy. Terima kasih kepada mereka. Faktor era globalisasi Gen Z itu adalah di mana perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga mengharuskan kita harus terjun ke dalam itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Joy. Lanjutkan oleh Estia. Baik, faktor dari era globalisasi Gen Z ini yang pertama, seiring berkembangnya waktu, alat-alat elektronik juga berkembang. Dari situ juga faktor-faktor faktor era globalisasi Gen Z ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih Estia. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Cinta. Nah, menurut saya faktor-faktor mengapa kita membahas faktor mengapa kita harus mengapa era globalisasi ini diikuti oleh Gen Z, yaitu globalisasi kan untuk global, yaitu pasti semua orang sudah tahu. Nah, faktornya itu terikut-ikut atau mengikuti zaman di masa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Cinta. Dan di samping ada jadi kesimpulan yang pertama itu adalah tadi perkembangan zaman. Nah, sini anak-anak Gen Z ini saking ingin tahunya perkembangan zaman, ini tuh lebih mengarahkan kegiatan itu ke era globalisasi tersebut. Yang kedua itu adalah teknologi. Nah, Gen Z kan itu lahir tuh di era globalisasi. Nah, Gen Z ini lebih ingin sekali tahu memakai teknologi untuk mengetahui informasi-informasi perkembangan zaman. Yang ketiga adalah kegiatan belajar di rumah yang kayak semangat ini harus kan kita bentuk era globalisasi karena kita hanya bisa menggunakan teknologi dalam perkuliahan, pembelajaran ataupun kita bersekolah dan kegiatan perjalanan. Nah, kita tahu nih apa yang menjadi dampak penyebab era globalisasi di Gen Z. Ada yang mendapat dari dampaknya yaitu pengaruh budaya global, pengaruh dari global, musik, dan memiliki pengaruh terhadap generasi Gen Z. Baik, terima kasih mereka dan juga oleh Cinta. Dua faktor yang mengaruhi dampak itulah dampaknya juga ke yang mempengaruhi Gen Z untuk bergabung dalam era globalisasi, yaitu yang pertama itu terikut-ikut terhadap teman-temannya. Jika temannya mengikuti tren baru, maka dia harus mengikuti. Saya harus mengikuti tren itu juga. Jadi itu adalah faktornya, terikut-ikut kepada teman-temannya. Baik, terima kasih Cinta. Lanjutkan oleh Estia.
Baik, terima kasih kepada PK. Di sini saya akan mengatakan dampak positif dan negatifnya. Di sini saya akan mengatakan dampak positifnya. Yang pertama, dampak positif itu kita lebih tahu apa yang sedang terjadi di dalam negeri kita ini. Seperti kan globalisasi gadget ini kan lebih ke handphone gitu. Jadi dari handphone itu kita tahu apa aja yang sedang terjadi. Dampak negatif itu seperti kita bisa menjadi lebih tidak terkontrol untuk menggunakan handphone ini. Alat elektronik semakin canggih, semakin apa itu ketertarikan untuk menggunakan handphone ini dan tidak ingin belajar itu dapat mengakibatkan dampak negatif bagi diri kita sendiri. Sekian dari pendapat saya kembalikan kepada PK. Terima kasih. Baik, terima kasih Estia. Dilanjutkan oleh Joy. Terima kasih PK. Dampak mengikuti perkembangan era dampak menyebabkan era globalisasi bagi gadget, yaitu di mana mereka tidak ingin bergaul lagi pada teman-teman yang bermain di luar. Mereka akan fokus pada HP mereka, sehingga itu menimbulkan dampak negatif bagi mereka, tidak adanya sosialisasi pada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Joy. Dilanjutkan oleh Lydia. Terima kasih PK. Menurut saya dampak positifnya yaitu Gen Z tersebut akan lebih mudah mengekspresikan diri, lebih mudah mengeluarkan aura-aura kreatifnya, dan lebih paham akan teknologi tersebut. Dampak negatifnya itu menurut saya itu FOMO. Baik, terima kasih Lydia. Nah, menjadi kesimpulannya adalah faktor positifnya itu tadi Gen Z akan lebih kreatif dan dapat mengekspresikan diri seperti dikatakan Lydia di tempat yang lebih sosial tersebut. Nah, yang menjadi dampak negatifnya itu adalah fear of missing out, atau seperti yang kemudian tadi FOMO. Nah, dia akan menjadi kecanduan dalam mengikuti tren-tren di TikTok misalnya, Twitter misalnya, atau di sendiri. Nah, untuk semuanya, di sini yang menjadi dampak yang paling aku adalah perubahan sikap dan tata bicara mereka. Seperti hal yang sekarang itu terbicara mereka, sekarang mereka suatu mereka pasti ada yang lain. Itu lagi dia misalnya. Untuk semuanya dampak dari era globalisasi dunia. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih yang menjadi solusi atau apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dari kita di era globalisasi dunia. Teman-teman ada yang berpendapat, dan kita mulai dari SD. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini solusi-solusi yang dapat kita terapkan di era globalisasi ini lebih mengatur waktu lah. Di sini solusi untuk kita semuanya dari saya itu lebih mengatur waktu. Kita bisa mengikuti era globalisasi ini, tapi lebih mengatur waktu lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih Estia. Terima kasih pada PK. Solusi yang dapat kita ambil itu adalah pengawasan dari orang tua lebih tepatnya, karena kalau kita sendiri yang melakukan mungkin akan menunda nanti kok bisa, tapi kalau misalnya ada faktor dari orang tua untuk mengingatkan kita, lebih akan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Joy. Lanjutkan dulu Lydia. Baik, terima kasih PK. Menurut saya solusinya adalah kita harus pandai-pandai menguasai diri dan membatasi diri. Selanjutnya yaitu dalam kita, seperti yang saya ungkapkan ini, kita bebas berkreativitas. Dari bebas berkreativitas itu kita hendaknya tidak lepas dari norma-norma yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Lydia. Solusinya yang pengalaman belajar ada organisasi lo itu sabar Wit.
karena tanpa pengawasan Gen Z akan menerobos semua hal-hal yang ada di era globalisasi ini dan berdampak negatif bagi diri Gen Z itu sendiri. Baik, terima kasih. Adalah solusinya itu adalah kalau jam segini aku bisa main segini aku belajar ini, jam segini aku olahraga. Yang kedua itu adalah bijak dalam penggunaan teknologi. Nah, dalam teknologi kan bisa digunakan misalnya kayak untuk belajar, untuk mendesain, untuk jam atau waktu selanjutnya bisa kita pakai untuk game misalnya, dan selanjutnya kita bisa pakai untuk mainnya si arah sejenisnya. Nah, yang menjadi solusi yang kedua adalah pendidikan pelatihan. Dan era kemudian adalah era yang bisa dibilang agak susah dilatih karena apa? Karena salah satu yang menjadi pertumbuhan ini kan di era globalisasi, era teknologi yang sudah canggih. Nah, di sini diharapkan orang tua, seperti yang bilang orang tua ini dapat melatih dan mendidik anaknya dalam menggunakan teknologi. Oke, nah itulah solusi yang kita dapat di topik era globalisasi Gen Z. Nah, demikianlah bisa pembahasan era globalisasi Gen Z kali ini. Dilanjutkan ke pemateri yang keempat, yaitu penyalahgunaan media sosial. Silakan ke materi yang keempat. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Tadi di materi ketiga itu kita kan membahas tentang era globalisasi di Gen Z. Sekarang kita membahas tentang penyalahgunaan media sosial. Nah, di sini saya bertanya menurut teman-teman, mengapa kita penting membahas tentang penyalahgunaan media sosial? Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan tunjuk tangan. Kita mulai dari Eskian terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada BK. Di sini saya akan menjawab mengapa kita penting untuk membahas tentang penyalahgunaan media sosial agar kita lebih waspada saat menggunakan media sosial tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada BK. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Cinta. Kita penting membahas topik penyalahgunaan medsos ini karena di zaman sekarang banyak anak-anak muda bahkan Gen Z yang menyalahgunakan medsos untuk membuli orang dan sebagainya. Makasih. Dilanjutkan oleh Bu Eka. Karena media sosial penting memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita saat ini. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Ova. Baik, terima kasih PK. Kenapa kita penting membahas topik ini itu yang pentingnya yang sering kita tahu bahwa sekarang kita kan sedang apa-apa aja kita tuh menggunakan media sosial. Nah, setelah nanti membahas penyalahgunaan media sosial, nah sini kan nanti di bidang sana dalam menggunakan media sosial atau teknologi dalam pekerjaan. Selanjutnya, Joy. Terima kasih kepada PK mengapa kita penting membahas penyalahgunaan medsos karena kita hidup di zaman yang karena kita berada di zaman yang perkembangan teknologinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu lebih banyak penggunaan teknologi. Baik, terima kasih kepada Joy. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa mengapa kita penting membahas penyalahgunaan media sosial, yaitu karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak terlepas dari yang namanya media sosial. Maka dari dalam pembahasan kita ini kita akan memahami bagaimana faktor, bagaimana solusi, bagaimana dampak dalam penyalahgunaan media sosial ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor. Menurut teman-teman sekalian, apa saja faktor-faktor yang menjadikan penyalahgunaan media sosial tersebut? Kepada Eskian, silahkan. Baik, terima kasih kepada BK. Di sini saya akan menjawab tentang faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan media sosial. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan media sosial ini yang pertama itu adalah keinginan. Nah, di sini di saat dia ingin melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, dia semakin ingin, itulah membuat penyalahgunaan medsos. Selanjutnya itu baik, terima kasih kepada PK, saya kembalikan kepada PK. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joy. Terima kasih kepada PK. Faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan medsos itu pengaruh dari lingkungan sekitar. Selanjutnya oleh Opa.
Sinta terlebih dahulu. Baiklah, saya akan memberikan pendapat saya. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan medsos yaitu tidak diawasi oleh orang tua atau dari keinginan sendiri juga, atau kesadaran diri sendiri juga bisa. Karena ketika tidak diawasi orang tua, anak-anak jadi lebih bebas untuk membuka medsos dan akhirnya terjadilah penyalahgunaan itu tersebut. Terima kasih. Selanjutnya oleh BWK. Baik, terima kasih Pak BWK. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ova. Baik, terima kasih BK. Faktor yang pertama mungkin itu karena nafsu ya. Dia tidak bisa menahan diri. Akhirnya waktu misalnya nggak sengaja diberendahnya lewat komen misalnya karena nafsunya ini akhirnya dia bisa menjadi scroll lagi seperti itu ya. Yang kedua mungkin tidak ada yang mengawasi atau tidak ada pendiri dari orang tua untuk mengawasi anak-anak. Baik, terima kasih pada teman-teman sekalian. Teman-teman, dari teman-teman sekalian itu dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan media sosial ini yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang kedua itu tadi yang seperti dibilang saya itu faktor lingkungan. Karena bagaimana lingkungan kita itulah cerminan diri kita. Selanjutnya itu seperti yang disampaikan Eskiel dan Ova tadi, kita tidak pandai dalam menguasai diri. Kita terlalu karena dihantui oleh rasa penasaran itu, jadi maka terjadilah penyalahan gunaan media sosial tersebut. Nah, kita kan sudah mengetahui faktor nih. Selanjutnya, menurutnya apa sih dampak dari penyalahgunaan media sosial tersebut? Kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silakan tunjuk tangan. Dari Ova terlebih dahulu. Dampak penyalahgunaan media sosial yang pertama itu ada dampak dari diri sendiri satu, itu jadi nanti bisa dibilang jadi fear of missing out atau biasa disebut atau biasa dikenali itu FOMO. Baik, terima kasih Ova. Selanjutnya oleh BWK. Keempatnya adalah gangguan mental dan gangguan jiwa. Baik, terima kasih BWK. Selanjutnya saudari Sinta. Menurut saya dampak dari penyalahgunaan media sosial ini adalah akan bermasalah kepada diri sendiri dan akan bermasalah terhadap orang tua juga atau bermasalah kepada mental. Baik, terima kasih kepada Sinta. Selanjutnya kepada Eskiel. Terima kasih kepada PK. Di sini dampak yang terjadi jika penyalahgunaan media sosial. Yang pertama itu terlambatnya pola pikir. Karena pemikiran itu sudah terlalu ditarik oleh media sosial, itu kita jadi agak lambat berpikirnya. Sekian dari saya kembali ke PK. Terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Joy. Terima kasih PK. Dampak penyalahgunaan medsos itu pada diri sendiri yaitu ketidakmauan untuk bersosialisasi karena sudah terpengaruh sama dunia medsos media sosial. Menyalahgunakan medsos itu dia menganggap dunia itu ada di medsos itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Di sini dapat disimpulkan bahwa dampak dari media sosial itu yang pertama pasti dampak pada diri sendiri. Dampaknya itu kesehatan mental kita, bagaimana kita menyikapi berapa pendapat orang lain terhadap kita. Selanjutnya seperti yang dilakukan tadi, seorang itu akan ikut-ikutan apa yang sedang terjadi di media sosial tersebut. Selanjutnya yaitu seseorang yang sudah menyalahgunakan media sosial tersebut itu bisa saja menjadi dampak buruk bagi orang lain juga, karena itu akan karena dia akan memberi pengaruh buruk kepada orang lain. Mungkin itu dari kesimpulan dampaknya. Selanjutnya menurut teman-teman setelah mengetahui dampak dan faktor, menurut teman-teman apa solusi untuk penyalahgunaan media sosial tersebut? Pada teman-teman yang ingin berpendapat silakan tunjukkan. Dari Ova terlebih dahulu. Terima kasih PK untuk solusi yang saya berikan dari dampak yang saya tadi itu yang pertama adalah mengatur jadwal perkembangan hampir. Yang kedua itu menyaring informasi ataupun akun yang ada di komunitas. Selanjutnya Pak BWK. Solusi yang saya dapat adalah aku mengontrol. Baik,
WK. Selanjutnya kepada Cinta. Kalau menurut saya solusi yang dapat dilakukan yaitu mengurangi waktu bermain HP dan mulai melakukan hal positif di aktivitas di luar rumah dengan misalnya berolahraga dan lain-lain. Dilanjutkan oleh SGR. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini solusi yang bisa saya sampaikan agar tidak penyalahgunaan media sosial itu lebih mengatur waktu saat menggunakan handphone. Di sini kita mengatur waktu di mana waktu kita untuk bermain HP, di mana untuk waktu kita untuk belajar. Karena dengan mengatur waktu itu kita dapat memanage waktu kita untuk kapan kita waktunya untuk bermain media sosial, kapan waktunya untuk belajar agar dia seimbang. Begitu PK. Terima kasih, saya kembalikan. Selanjutnya kepada Joy dipersilakan. Terima kasih PK. Solusi yang dapat diambil dalam penyalahgunaan medsos itu yang pertama seperti yang dikatakan beliau manage waktu, terus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Boleh bermain medsos tapi ingat waktu. Terus selanjutnya jangan balikan kedua orang tua juga dan teman-teman sekitarnya yang positif. Terima kasih PK. Terima kasih Joy, di sini saya menunjukkan solusi yang penyalahgunaan media sosial tersebut adalah yang pertama itu seperti yang katakan teman-teman tadi, bahwa kita memanajemen waktu, kita bisa membagi waktu kita antara kita belajar, antara kita bermain media sosial, ataupun antara kita mengembangkan skill dalam diri kita. Selanjutnya yaitu pengawasan orang tua juga tentunya penting. Selanjutnya itu kita sebagai pelaku dalam penyalahgunaan dalam menggunakan media sosial tersebut, hendaknya kita itu lebih pandai dalam menyaring informasi yang apa yang kita dapatkan. Kita bisa memilah-milah informasi yang harus kita yang dapat kita teladani atau yang dapat kita teladani. Sekian solusi dalam penyalahgunaan media sosial tersebut. Baik, sekian pembahasan kita tentang penyalahgunaan medsos. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri kelima dengan topik pergaulan bebas. Ya, kita akan membahas topik yang selanjutnya yaitu pergaulan bebas. Nah, mengapa kita penting membahas topik pergaulan bebas ini? Apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat? Setelah dari SQL berjalan sampai selesai. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini mengapa kita penting membahas topik pergaulan bebas? Agar kita lebih tahu mengontrol diri saat bergaul dengan sesama kita maupun dengan orang-orang yang lebih tua di antara diri kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Skill. Selanjutnya Joy, saya persilakan. Terima kasih kepada PK. Mengapa kita penting membahas Pergaulan bebas. Pergaulan bebas karena kenapa kita penting membahas tentang pergaulan bebas? Supaya kita tahu bagaimana apa dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan kita, karena kita ada jauh dari orang tua, tidak dipantau orang tua, jadi lebih mudah untuk terpengaruh kepada pergaulan bebas. Terima kasih kepada kita. Terima kasih Joy. Yang selanjutnya Media. Baik, terima kasih PK. Menurut saya mengapa kita penting membahas pergaulan bebas ini? Karena mungkin di sekitar kita juga itu banyak kasus-kasus pergaulan bebas itu. Maka dari pembahasan kita ini kita dapat mengetahui bagaimana cara kita agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas tersebut. Begitu PK, terima kasih. Terima kasih Media. Selanjutnya kepada Ova. Baik, terima kasih PK. Kita penting membahas bebas. Mungkin ada kita bisa mengetahui apa itu tempatnya, sosial tempat, dengan faktor. Nanti setelah itu kita bisa mengerti apa alternatifnya. Nah, itu kita lebih berlaku untuk mencari yang lebih baik untuk kita berinteraksi. Baik, terima kasih Ova. Yang selanjutnya kepada WK. Terima kasih kepada PK. Karena di topik ini dapat mengaruhi kesehatan mental dan sisi individu secara serta hubungan antar berbagai sosial. Baik, terima kasih WK. Nah, di sini saya akan menyimpulkan kenapa sih kita penting membahas tentang pergaulan bebas ini. Seperti yang kata
Joy tadi, kita kan jauh dari orang tua, jadi pergaulan bebas itu akan dengan mudah menjangkau kita. Nah, agar kita membahas topik ini agar kita dapat memilah-milah teman, kita dapat mengetahui sifat-sifat teman, dan kita dapat jauh dari pergaulan bebas. Serta seperti kata WWK tadi, pergaulan bebas dapat merusak mental. Contohnya teman-teman kita banyak yang terjerumus pergaulan bebas dan mentalnya rusak karena dia menikah hamil di luar nikah, dan itu akan menyebabkan rusaknya mental. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebabnya pergaulan bebas ini. Apa sih faktor penyebab pergaulan bebas ini, terutama di antara kita mahasiswa ini? Ada teman-teman yang ingin berpendapat? Silahkan dari Eskiel sama dulu. Baik, terima kasih kepada BK. Di sini saya akan menjawab tentang faktor penyebab pergaulan bebas. Pertama, pengontrolan diri. Jadi rata-rata kita sebagai mahasiswa ini kurang mengontrol diri. Jadi dia kebanyakan mahasiswa ini cepat dia kena pergaulan bebas itu, kayak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, seperti itu. Terima kasih, saya kembali kepada PK. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kepada Joy. Terima kasih kepada PK. Faktor itu penyalahgunaan pergaulan bebas itu faktor yang paling keras, itu faktor lingkungan sekitar yang tidak baik. Kalau dia tinggal di lingkungan yang memang amburadul, besar kemungkinan dia terjerumus ke dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Joy. Selanjutnya kepada Lydia. Menurut saya faktornya itu mungkin salah satu karena faktor lingkungan. Karena dari lingkungan itulah bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Selanjutnya mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat orang itu memang harus terjerumus dalam pergaulan bebas ini. Mungkin dia kekurangan ekonomi sehingga dia terpaksa, mungkin tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang itu sehingga dia terjerumus ke pergaulan bebas. Terima kasih kepada Lydia. Selanjutnya kepada Ova. Baik, terima kasih PK. Salah satu yang saya tahu dan sering saya lihat itu adalah stres. Kenapa stres? Itu adalah misalnya kayak gini, orang tua yang kita lah mahasiswa gara-gara stres kita, gara-gara tugas ini kita stres. Nah, kita larinya kemana? Kafe. Mungkin orang pikir kalau kita ini kayak saya juga keras, dia diajar dengan artinya gara-gara mabuk mungkin dia sengaja melakukan artinya yang seharusnya dilakukan. Terima kasih Ova. Selanjutnya WWK. Ini adalah menjadi Baik, terima kasih WWK sudah menjelaskan pendapat Anda. Yang selanjutnya saya akan menyimpulkan apa sih faktor penyebab dari pergaulan bebas ini. Yang pertama menurut saya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, atau mungkin si anak yang pergaulan bebas ini adalah anak yang merokok. Nah, yang kedua yaitu salahnya pertemanan. Dia tidak menjangkau pertemanan yang baik, maka dia akan terikut-ikut dengan pertemanan yang dapat merusak dirinya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu seperti kata Widya tadi, kurangnya ekonomi, maka dia terpaksa untuk melakukan hal-hal yang sejenis pergaulan bebas, maka sehingga dia terjerumus dalam itu hanya untuk memenuhi ekonominya. Nah, sekian dari faktor penyebabnya. Yang selanjutnya kita akan membahas apa dampak yang terjadi kepada diri seseorang jika dia terjerumus pergaulan bebas. Ada teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, dimulai dari WWK sampai Eskiel. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ova. Dampak dari pergaulan bebas ini tentunya yang pertama itu ambil benar kesehatan kesehatan pernikahan tersebut. Yang kedua mungkin bisa jadi yang berbeda. Terima kasih Ova. Yang selanjutnya kepada Widya. Baik, terima kasih PK. Menurut saya dampak dari pergaulan bebas tersebut adalah seperti yang dibilang PK sama Ova, tentunya berdampak pada kesehatan. Selanjutnya itu pelaku dari pergaulan bebas itu bisa saja kena sanksi
dari pergaulan bebas ini. Yang pertama yaitu yang seperti kata WK, kesehatan mental. Nah, dengan terjerumusnya kepada pergaulan bebas, maka mental seseorang akan hancur. Nah, yang kedua yaitu dampak kehidupan sosialnya. Nah, maka dari dia terjerumus ke pergaulan bebas, teman-teman akan dijauhi, bahkan keluarga akan menanggung malu. Lalu yang ketiga yaitu rusaknya masa depannya. Dengan terjerumusnya ke pergaulan bebas, maka masa depannya jadi tidak terjamin. Ya, dari dia sekolah, dia malah menikah dan contohnya jual kokas atau jualan dia. Nah, itu contohnya teman-teman yang seharusnya dari dia menikah masa depan, dia malah jadi bekerja. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana solusinya. Apa sih solusi dari pergaulan bebas ini? Kita teman-teman yang berpendapat dimulai dari SPL sampai WWK. Baik, terima kasih kepada BK. Di sini solusi yang bisa kita berikan agar tidak terkena pergaulan bebas ini ya. Menurut saya itu yang pertama lebih mengatur pertemanan. Lebih mengatur pertemanan itu kayak kita di saat berteman itu maupun dengan teman yang bandel atau yang apa bisa berteman, tapi lebih mengatur waktunya kapan berteman untuk ini, kapan berteman. Karena gimana pun kita di perantauan ini, kita juga butuh namanya teman yang bandel ini, karena biasanya teman bandel ini lebih jauh pertemanannya, lebih tahu di mana-mana aja tempat ini di saat kita butuh arahan dari dia bisa menemani kita. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembali kepada PK. Terima kasih SPL kepada Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas dari diri sendiri. Kemauan dari diri sendiri, kalau memang tidak ada kemauan dari diri sendiri, akan terjun ke dalamnya sama aja, percuma. Terima kasih saya baik, terima kasih. Selanjutnya kepada dia. Baik, terima kasih. Di sini saya tanggapan dari teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya bahwa memang itu harus dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Selanjutnya yaitu kita harus ingat bagaimana supaya orang tua kita. Kita harus punya orang tua kita. Selanjutnya kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Baik, terima kasih media. Selanjutnya kepada Ova. Terima kasih Pekam. Saya sependapat dengan teman-teman semuanya. Jadi kita harus bisa menguasai diri sendiri, mengetahui diri sendiri, dan memiliki pengalaman yang baik dari ketika kita pergaulan tersebut kegiatan yang lebih baik dari itu. Jadi stres udah main musik aja misalnya, agar kamu tidak terjebak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ova. Yang selanjutnya kepada WWK. Baik, terima kasih karena mereka solusi yang saya dapat adalah kesadaran dan kebangun belajar kita. Terima kasih kepada WWK. Nah, di sini saya akan menyimpulkan solusi yang dapat kita lanjut ya, agak sakit dulu ya, makanya baik, terima kasih kepada WWK. Nah, solusi yang bisa saya simpulkan untuk bagaimana kita solusi yang dapat kita terapkan untuk terhindar dari pergaulan bebas, yaitu yang pertama menjangkau teman-teman kita dapat menjangkau teman atau jangan ikut terhadap teman kita yang kita sudah tahu kalau itu salah. Lalu yang kedua yaitu mulailah berhubungan dengan Tuhan, karena dengan kita mempelajari agama kita akan mendapatkan pergaulan yang lebih sehat daripada sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu mari mempelajari diri sendiri. Kita harus mengetahui apa-apa saja yang kita butuhkan dalam hidup kita dan bagaimana teman yang kita perlukan. Karena salah satu faktor juga dari diri kita sendiri dapat menjadi pergaulan bebas. Seperti dengan cara kita bermain handphone, kita membuka sesuatu yang tidak baik, itu juga adalah pergaulan bebas menurut saya. Nah, dari itu kita juga dapat mengurangi
ini. Nah, sekian materi sekian pembahasan topik dari saya. Pembahasan topik selanjutnya saya serahkan kepada Joy. Kembali ke materi tentang. Terima kasih kepada materi yang selanjutnya kita masuk ke dalam topik waspada terhadap lingkungan teman-teman. Mengapa kita penting membahas topik waspada terhadap lingkungan kepada teman-teman yang ingin berpendapat dan silakan kepada Eskial selanjutnya dilanjutkan seterusnya sampai kepada Eskial. Baik, terima kasih kepada PK di sini. Mengapa kita penting membahas topik tentang waspada terhadap lingkungan? Kan kita anak kuliah. Jadi mengapa kita penting membahas topik ini agar kita lebih waspada, lebih memperhatikan apa-apa aja yang ada di lingkungan kita, menjaga-jaga barang seperti itu PK. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Terima kasih kepada Eskial, selanjutnya kepada Cinta saya persilakan. Baiklah, mengapa kita ingin membahas topik ini, yaitu agar kita mengetahui apa saja faktor-faktor dan dampak dan solusi ketika kita tidak waspada terhadap lingkungan kita, karena kita adalah mahasiswa yang jauh dari orang tua dan tinggal sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Cinta, selanjutnya kepada WBK saya persilakan. Pokoknya lingkungan yang sehat sangat melewati kesejahteraan kita. Terima kasih kepada WBK, selanjutnya kepada Opa saya persilakan. Terima kasih Bapak membahas Waspada terhadap lingkungan agar kita tahu nanti bagaimana cara kita berinteraksi dan memperlakukan sekaligus untuk menyaring pertemanan di lingkungan. Terima kasih kepada Opa, selanjutnya kepada Widya saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Saya mengapa kita perlu membahas topik waspada terhadap lingkungan ini, karena kita sebagai anak rantau kita kan anak rantau Medan ini, sehingga kita bisa membaca bagaimana lingkungan sekitar kita. Terima kasih kepada Widya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari mengapa kita pentingnya terhadap waspada terhadap lingkungan ini, yaitu agar kita lebih waspada kepada lingkungan kita. Terus selanjutnya seperti yang kita sebut, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu agar kita lebih waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Terus yang kedua, kita adalah anak rantau, supaya kita tahu posisi dan diri kita lebih waspada lagi. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor waspada terhadap lingkungan kepada teman-teman. Apa saja faktornya? Pada teman-teman yang ingin bertanya saya persilakan. Berpendapat saya persilakan kepada Eskial saya persilakan. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini faktor penyebab kita harus waspada terhadap lingkungan itu karena kita ini sedang dirantau. Seperti yang tadi juga, kita ini sedang dirantau, kita itu sendirian di kos. Jadi kita harus waspada karena kita ini masih muda, masih gampang terjangkit kayak lebih menarik perhatian orang, seperti untuk cewek menarik perhatian laki-laki yang ada di lingkungan tersebut. Jadi untuk cewek harus lebih waspada sama-sama orang-orang yang di sekeliling kos-kos itu. Begitu PK. Saya kembalikan kepada PK. Terima kasih. Terima kasih kepada Eskial. Selanjutnya kepada Cinta saya persilakan. Baiklah, menurut saya faktor penyebab terjadinya faktor penyebab mengapa kita harus waspada terhadap lingkungan, karena kan kita tinggal di Medan. Nah, Medan juga terkenal dengan kota yang sangat kriminalitas yang sangat tinggi. Maka dari itu kita harus tetap waspada terhadap lingkungan kita di mana kita berada. Terima kasih kepada Cinta. Selanjutnya kepada WBK saya persilakan. Yang saya lakukan lingkungan yang tercemar. Terima kasih kepada WBK. Selanjutnya kepada Oka saya persilakan. Baik, terima kasih BK. Faktor penyebab mengapa kita harus waspada terhadap lingkungan kita, yang pertama itu gara-gara kan seperti yang dijelaskan tadi, kita jauh ya kerja dari orang tua kita merantau. Jadi orang-orang yang di sini masih pertama kali ya, atau baru-baru mulai ke sana, orang itu pasti kayak tertarik kita
Baik, terima kasih PK. Saya faktor kenapa kita harus waspada terhadap lingkungan kita seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, bahwa kita ada rasa. Dan menurut saya faktornya itu karena kita perlu untuk mendapat kenyamanan. Karena untuk mendapat kenyamanan itu, maka itulah kita harus waspada terhadap lingkungan kita. Terima kasih untuk pendapatnya kepada teman-teman. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk faktor waspada terhadap lingkungan, di mana yang dikatakan dulu ya, kita paling utama, apalagi kita perantau, kenyamanan kita. Kalau misalnya di situ banyak terjadinya kriminal di lingkungan sekitar kita, pasti kita nggak akan nyaman. Faktor yang kedua adalah karena kita jauh dari orang tua. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan masalah lingkungan. Ketidakwaspadaan terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masalah lingkungan dan dampaknya. Yang keempat, kurangnya tanggung jawab dari diri kita sendiri. Baik, itulah faktor-faktor waspada terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak. Apa dampak dari waspada terhadap lingkungan bagi kita mahasiswa? Pada teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilakan dimulai dari Widya, dilanjutkan oleh diselesaikan oleh Askia nanti. Baik, terima kasih PK. Dampak dari kita waspada terhadap lingkungan kita itu, dampaknya bagi diri kita sendiri yaitu yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita akan merasa nyaman karena kita waspada terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi PK, terima kasih. Terima kasih kepada Widya. Selanjutnya kepada Oba, saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Dampak jika kita waspada terhadap lingkungan, tentunya kita akan lebih pandai juga membaca dan beradaptasi di sekitar kita. Seperti kita lebih tahu sebagian kita lebih tahu kita lebih tahu mengkondisikan lingkungan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Terima kasih kepada Oba. Selanjutnya kepada Yulika, saya persilakan. Kami adalah kualitas yang Terima kasih kepada Yulika. Selanjutnya kepada Sita, saya persilakan. Dampak yang kita dapat dari waspada terhadap lingkungan ini yaitu akan berdampak pada kenyamanan dan keamanan kita, karena menurut saya keamanan dan kenyamanan adalah yang penting bagi anak-anak kos seperti kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Cinta. Selanjutnya kepada Istia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang dampak yang terjadi jika dampak negatif dan positif jika waspada terhadap lingkungan. Dampak positifnya itu yang pertama di dalam lingkungan kos. Dalam lingkungan kos itu kita jadi nyaman. Kayak melakukan sesuatu hal kegiatan, kita itu nyaman, tidak ada yang menjanggal dalam diri kita. Kalau dampak negatifnya itu kalau nggak waspada, jadi entah barang-barang kos itu bisa hilang karena tidak tahu bagaimana lingkungan kos itu. Jadi begitulah PK. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk Eskia. Terima kasih juga untuk pendapatnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari dampak waspada terhadap lingkungan yaitu kenyamanan dan keamanan kita, seperti yang dikatakan oleh teman-teman. Itu yang paling utama untuk kita sebagai anak kos. Selanjutnya seperti yang dikatakan Eskia tadi, dampak negatifnya itu kehilangan mungkin dari kita kerugian perekonomian lebih besarnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam solusi apa yang dapat kita lakukan dari waspada terhadap lingkungan ini. Pada teman-teman yang ingin berpendapat, saya persilakan dimulai dari Liga, selanjutnya nanti kepada Eskia. Baik, terima kasih PK. Menurut saya solusi yang tepat adalah kita harus pandai-pandai memposisikan diri kita dalam lingkungan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Widya. Selanjutnya kepada Opa, saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Pokoknya solusinya itu lebih berhati-hatilah dalam memilih lingkungan, atau misalnya mau memilih kos, harus lebih tahu dulu kondisi lingkungannya seperti apa. Yang kedua, harus pintar juga dalam beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Opa. Selanjutnya kepada Mimika, saya persilakan.
kepada WPK. Selanjutnya kepada Sinta saya persilakan. Baiklah, solusinya bagi kita anak-anak kos yaitu mengenali lingkungan kita sendiri. Kita harus benar-benar mengenali bagaimana lingkungan itu dan kita harus tetap berjaga-jaga, bahkan kita pergi keluar kos juga kita harus tetap mengunci dan mengunci kos kita dengan benar dan sudah memastikan bahwa itu akan aman dan tanpa ada yang membongkar. Terima kasih. Terima kasih kepada kita. Selanjutnya kepada Sekian saya persilakan. Baik, terima kasih kepada BK. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang solusi terkait waspada terhadap lingkungan. Di sini solusi yang bisa saya berikan ialah kita harus sebagai mahasiswa kita harus lebih mudah bergaul. Kita bergaul dengan sekeliling itu juga agar seperti yang misalnya ada teman yang udah kita kenal ini yang di lingkungan itu bandel. Jadi kita temani, jadi dia tidak ada niat buruk sama kita karena kita sudah berteman dengan dia. Jadi dia juga menganggap kita sebagai teman. Itu salah satu solusi yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada PK. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizkia. Itulah pendapat-pendapat dari teman-teman. Terima kasih. Kita dapat mengambil kesimpulannya yaitu memposisikan diri, lebih berhati-hati, terus berhati-hati dalam lingkungan kita dan juga mengenali lingkungan sekitar kita, bagaimana lingkungan sekitar kita. Oke, sekian materi dari saya. Lalu langsung. Sekian hasil materi dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selanjutnya saya izin mohon untuk diisi BMD 3 kita. Mohon diisi untuk teman-teman semuanya. Dan setelah selesai kembalikan lagi kepada saya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin tahu apa komitmen setelah kita melakukan bimbingan kelompok kita ini. Bimbingan kelompok kegiatan kita pada satu hari ini membahas tentang kegiatan materi tersebut. Kepada teman-teman yang berpendapat saya silakan dimulai dari Sekian dan diakhiri oleh Bibian nantinya. Pada Sekian saya persilakan. Baik, komitmen yang bisa saya ambil dari materi kita satu hari ini ialah yang pertama, saya menjadi lebih tahu apa-apa aja penyebab-penyebab yang terjadi di lingkungan, baru di media sosial, baru di suasana kuliah. Dari situ saya lebih memacu diri saya untuk lebih maju, lebih menjaga diri dan akan lebih mencapai kesuksesan ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Terima kasih kepada Eskel, selanjutnya kepada Sinta saya persilakan. Baiklah, komitmen yang dapat saya sampaikan setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini yaitu saya akan lebih lagi mengupgrade diri saya lewat pergaulan, mempuas pada lingkungan, bahkan pentingnya organisasi, serta bagaimana sih saya melakukan medsos serta di dalam organisasi ini. Nah, dari semua topik yang kita bahas hari ini, saya jadi berkomitmen untuk lebih mengupgrade diri dan mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari apa yang saya lakukan selama ini di dalam keseharian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Cinta. Selanjutnya kepada Mereka saya silakan. Komitmen yang saya dapat di topik hari ini adalah mengatur waktu dan membaca buku dan artikel yang ada. Terima kasih kepada Mereka. Selanjutnya kepada Ova saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Komitmen yang saya dapat di sini dari 6 topik yang kita bahas hari ini, saya lebih tahu bagaimana cara untuk mengendalikan diri seperti pergaulan bebas tadi, penyalahgunaan media sosial. Dan itu aku lebih tahu bagaimana cara untuk menyaring informasi, lebih tahu untuk menggunakan media sosial tadi, teknologi yang kita gunakan. Nah,
dari peran organisasi aku lebih tahu juga bagaimana cara untuk mengupgrade diri baik itu dari hard skill maupun soft skill, dan seperti yang dibilang Estelle tadi, kita lebih percaya diri dan lebih tahu dalam di bagian paling spesifik. Baik, terima kasih PK, mungkin selanjutnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Opa, selanjutnya kepada Widya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada mereka. Komitmen setelah kita melakukan bahas dari 6 topik tersebut, komitmen yang dapat saya sampaikan adalah saya akan mengambil hal-hal positif dari seluruh topik-topik yang setelah kita bahas, dan hal positif itu akan saya terapkan pada diri saya sendiri. Terima kasih mereka. Terima kasih kepada Widya, kegiatan kita akan berakhir. Saya ingin tahu apa kesan dan pesan yang kita dapat dari materi dari kegiatan kita yang berlangsung ini. Kepada Rizky saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada PK. Kesan dan pesan yang bisa saya ambil dari kegiatan kelompok kita ini lebih ke menyenangkan. Dari bimbingan kelompok kita hari ini kita lebih akrab, lebih mencari penyelesaian masalah yang lebih konkret bersama-sama. Pesan saya, marilah kita belajar bersama-sama agar bisa lulus tepat waktu dan mencapai kesuksesan dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke PK. Terima kasih kepada Eskia, pada teman-teman ada lagi yang ingin berpendapat. Kepada Cinta saya persilakan. Baiklah, pesan dan pesan saya dalam bimbingan kelompok ini sangat seru, menyenangkan, dan mengedukasi. Dan pesan saya terhadap teman-teman tetap belajar dan melakukan hal positif lewat apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Cinta, selanjutnya kepada Widya saya persilakan. Tadi menyenangkan dan saya dalam belajar. Terima kasih kepada Widya, selanjutnya kepada Opa saya persilakan. Baik, terima kasih PK. Pesan saya hari ini menyenangkan dan seru ya pastinya, apalagi pelajarannya hari ini sangat luar biasa. Nah, untuk pesan saya dari semuanya, apapun masalahnya di hari ini, terima kasih sudah kita lebih tahu untuk membicarakan masalah tersebut. Dan kedua, misalnya walaupun teman kita tadi kurang tahu dalam menyampaikan pendapatnya, kita lebih tahu lagi untuk membantu dia apa pendapat yang benar sesuai dengan topik ulangan dari topiknya. Terima kasih kepada Opa, selanjutnya kepada Widya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada mereka. Kesan yang saya dapat tentunya lebih menyenangkan, dan kelompok ini juga semuanya sudah cukup aktif. Pesan saya yaitu kepada teman-teman, kita ambillah hal-hal positif yang sudah kita lakukan dalam kelompok ini, dan kita tanamkan dalam kita sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendapatnya teman-teman yang baik dan terlaksana dalam kehidupan kita untuk sehari-hari. Selanjutnya mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Baik, hari ini kami masih sangat bersyukur terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya. Kegiatan ini kelompok kami ini biar apa yang kami belajar dari semua sementara kami akan pulang masing-masing dari bed dan juga kehidupan dari hanya kepada kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu lagu BKP, lagu NAE BKP. Oke, pada teman-teman mengetahui semuanya kan? Tahu.